selain dari syirik. Loh, Iya, betul. Bang Sulit sama Uni tiba-tiba ngomong, masih lo bisa diampuni itu Viro kalau dia metode, Loh, ya kan dia bertobat. kok kenapa coba ya kan? ya udah gini aja, yang menjawabnya biarkan Allah. Kau kan nggak percaya Ya, sama aku, kau kan percaya sama Al-Quran. Ya udah, kau buka surah Al-Anfal ayat 38 coba. kalau aku buka Al-Anfal 138 berarti bertentangan dong dengan An-Nisa 48. Enggak ada yang kontradiksi. Ya, itu otakmu. Jadi gini, itu nggak konsisten, ya kan? gini, mengampuni selagi di dunia, tapi ketika nanti orang beriman yang dosanya banyak, dia masuk neraka lalu masuk ke dalam surga, terampuni dosa-dosanya. Kenapa? Dia mendapat syafaat dari Rasulullah. Kau orang kafir kayak kau mati masuk neraka nggak keluar, lalu kau tolak penjelasan kami. Kan kau yang bermasalah. Sekarang kutuntut kau. Kalau aku bilang gini, kitab kau itu kitab karangan, itu bukan aku yang ngomong. Iya, ini aku bilang begini, kitab kau, Tuhan kau kontradiksi. Siapa yang bilang, Rifa? Bukan saya. Siapa yang bilang? Aliran Marsion. Kenapa dia katakan Tuhannya Kristen itu kontradiksi? Tuhan perjanjian lama iblis, Tuhan perjanjian baru orang baik. Ampuni dosa selagi masih di dunia, maka Allah katakan dia tidak ampuni kalau dosa syirik. Itu maksudnya apa? Mati dalam kesyirikan. Mati dalam kesyirikan. Dan kau tidak terima itu. So what? Apalagi? Lah, kalau kau bilang Allah kontradiksi, jangankan kau bilang enggak. Itu nggak ada loh, ini di situ Tritunggal mati ada dalam nggak? kesyirikan. Tritunggal ada nggak dalam kitab Nggak kau? ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Selain kekuasaan Allah, itu udah syirik tuh. Mengatakan bahwa ada kekuatan lain dan kekuasaan lain selain daripada Allah, itu syirik. Karena tidak ada kekuasaan datang dari manapun kecuali dari Allah. Makanya Yesus Percaya kalau makanya Saja pun mengatakan dia diberi kuasa. beri kuasa, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Gitu loh. Ini satu.
seperti itu. Jadi kami umat Islam ini, walaupun Bang Suret mungkin belajar di mana, saya belajar di mana, yang jawaban kami tetap sama untuk hal-hal yang fundamental itu jawabannya sama. Kecuali hikmah. Hikmah itu boleh beda-beda karena itu pengalaman pribadi. Seperti itu. Jadi intinya masih bisa diampuni lah. Nggak ada yang Jadi, itu kebutuhan Tuhan. Kamu lah tuh pokoknya. kamu nggak ngerti. Kalau orang mati dalam gini loh, dunia ini tempat umat Islam dan makhluk Allah belajar, diuji, bertobat dan kembali kepada Allah. Selagi masih di dunia ini, hak prerogatif ada pada Allah. Tapi kalau mati dalam keadaan syirik, itu yang tak akan terampuni. Artinya tidak pernah keluar dari neraka jahanam, kholidina fiha, kekal. Itu loh. Yang kamu nggak akan paham kalau seumpamanya latar belakang berpikirmu itu sesuai dengan keyakinanmu, karena istilah syirik nggak ada di tempatmu. Mana ada di istilah syirik sama mereka. Maksudnya begini Bang Suret, misalnya begini kan, jelas sekali kan ayat itu bilang satu-satunya dosa yang nggak bisa diampuni loh. Apapun itu kan satu-satunya dosa nggak bisa diampuni. Gini Piro ya, gini ya. Mau di surga, Gini, mau di akhirat, nggak bisa. Bentar. Kami kan sudah menjawab. Nah, kamu dengan pemahamanmu silahkan. Nggak masalah. Bang Suret dan saya sama pemahamannya. Kamu Kristen pemahamannya berbeda. Silahkan. Itu bukan menjadi tanggung jawab kami membuat kamu paham sama dengan kami. Kenapa? Tidak ada kewajiban sama Bang Suret sama aku untuk membuat paham kau sama dengan kami. Ya kalau kau bilang begitu ya silahkan. Toh nggak ada urusannya dengan kami gitu loh. Gini loh. Ketika Oke. misalkan kecuali begini nih, ketika agama kau contoh, kau bilang menurut kau Yesus ajaran kasih, lah ternyata di kitab kau diajarkan membenci. Itu nggak bisa kau bantah. Kenapa? Tertulisnya begitu, bukan perkara pemahaman, memang tertulis begitu. Sementara di Al-Quran jangan samakan kitabmu dengan kitab kami. Kitabmu, pendetamu kalau naik mimbar dia boleh cuman kutip beberapa ayat. Kalau kami enggak, ada namanya munasabah, ada tafsir ayat dengan ayat bil maksur, ada yang namanya asbabun nuzul. Jadi ketika kami memahami ayat itu seperti itu dan kau bilang kami salah, ya sebenarnya kami nggak perlu bermasalah dengan itu. Kenapa ya? Yang mengatakan pemahamannya begitu Kristen, bukan orang yang belajar, bukan orang yang paham. Nah, kami sebagai orang yang belajar sudah kami kasih tahu dan kau tidak terima. Lah, masa bodoh lagi ya kan Bang Suret? Iya. Kan lucu. Gak ada tanggung jawab kita untuk membuat dia paham. Kayak gitu. Kami itu jadi umat Islam itu enak. Gak ada di umat Islam itu diperintahkan injililah seluruh makhluk, gak ada. Sampaikan dari satu ayat. Madu'u'nya pun bagi kami itu semua orang yang mendengar itu madu'u. Target dakwahnya. Jadi tidak ada kewajiban sama saya membuat orang Kristen paham tentang agama saya. Justru aku yakin kau nggak paham. Kenapa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah begitu. Sama saja bagi mereka mau diberi petunjuk atau tidak, mereka tidak akan beriman. Loh, Allah udah bilang begitu. Jadi penjelasanku tadi itu bukan untukmu sebenarnya, tapi untuk orang yang menonton, agar orang menonton tahu bahwa kalau ditanya begitu jawabannya begini. Mana ada motivasi kami berdakwah ini untuk membuat orang Kristen jadi Islam? Jumawa sekali kami. Nah, jadi kau berpaham seperti itu, kami sudah jelaskan. Kau tidak menerima, ya sudah, bodoh. Gini Uni, ini kan kita diskusi Uni. Kalau Uninya apa namanya? Standar diskusinya seperti itu ya. Udah kalau begitu ngapain kita diskusikan, kayak misalnya mau tanya sama saya. Aku udah jelaskan, ya kan? Piro ini. Iya kan? Ya begini, Iya kan? makanya gini Bang Peru, saya lanjutkan ya. Makna dari kafir itu kan menutup, maka dimanapun diberi peringatan tidak akan mau. Makanya saya seringkali di dalam diskusi ini mungkin mengatakan, mari kita berpikir, artinya membuka. Menutup itu kafir. Kalau membuka pikiran, itu ya tentu saja lawannya daripada menutup.
sayangnya kadang-kadang untuk membuka pikiran aja nggak mau gitu loh. Saya nggak pertama ayo Ya. membuka kepada Islam, membuka pikiran gitu loh. Ini kadang-kadang yang sulit. Iya, Membuka ini saya kepada tambahkan kebenaran. nih. Saya tambahkan buat Mufiro ya, kan saya sudah bilang di dalam Islam itu ada ilmu untuk memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran itu dengan ilmu pengetahuan. Salah satu ilmunya apa? Ilmu tafsir. Nah, tadi kan kau bawa satu ayat. Kau mungkin berpikir bahwa Al-Quran itu cuma satu ayat. Nah, ini yang mau ku ingatkan samamu, Viro. Al-Quran itu terdiri dari banyak surah dan banyak ayat. Maka cara memahami Al-Quran itu bukan dengan seperti itu, satu ayat langsung oh berarti begini. Coba kau perhatikan ya, aku tunjukkan samamu. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 116 itu, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Nah, kenapa kau tidak baca surah Al-Anfal ayat 38? Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Kenapa tidak baca itu? Makanya dari ayat-ayat yang ada, kami umat Islam yang belajar ini memahami apa? Bahwa yang dimaksud dengan Allah tidak mengampuni itu adalah orang yang mati dalam keadaan kafir, orang yang mati dalam keadaan musyrik. Itu loh. Dia mati dalam keadaan musyrik. Kalau seandainya kami memahami bahwa Allah tidak mengampuni dosa dosa musyrik, ya kenapa kami harus bersyukur ketika ada orang mu'alaf? Nggak ada istilah mu'alaf. Karena setiap orang yang kafir dari lahir ya sudah, dia tidak akan diampuni. Kan begitu cara berpikirnya. Tapi kan kami tidak memahami seperti itu. Yang memahami seperti itu kan kalian, kamu Kristen. Kan kami menjelaskan sesuai dengan kaidah agama kami. Kalau kau punya bantahannya itu antitesis. Bukan pikiranmu sendiri. Kenapa kau Kristen, Dek? Sehingga bukan karena kau Kristen juga kau nggak paham, tapi karena kau kafir. Apa yang maksud dengan kafir? Kau menolak memahami Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Ya, karena kau memang tidak mau memahaminya. Padahal sangat mudah kok memahami itu kok. Orang yang mati dalam keadaan kafir itu Allah tidak akan ampuni. Kenapa? Karena memang di dunia ini tempat Allah memberikan pengampunan. Simple banget itu tuh jawaban saya, Bang Sud. Kemanapun kamu bertanya ke orang Islam yang berilmu, mereka menjawab sama. Nah, tapi ketika kau bilang menurut saya kan nggak gitu, Uni lah, menurut kau memang penting, bagi kami nggak penting. Kau kan Kristen, kecuali kau punya ilmu bicara. Nih, menurut saya Uni berdasarkan perkataan Imam Syafi'i, Uni salah sama Bang Suret. Menurut Imam Maliki bahwa ternyata yang kafir itu tidak akan diterima sama sekali tobatnya, bla bla. Baru enak kita ya kan, baru. Kau kan Kristen, tapi kau kutip perkataan orang berilmu, namanya antitesis. Ini kau dari pikiranmu sendiri nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa ilmu lugha, nggak ngerti ilmu tafsir. Diskusi itu mendengarkan knowledge dari orang lain yang memang belajar, lalu memberikan knowledge lagi. Lah, saya belajar nggak? Ya saya belajar. Bang Sudet belajar nggak? Bang Sudet belajar. Pertanyaannya, kau belajar nggak? Enggak. Lalu tiba-tiba kami salah. Kami yang belajar salah, kau yang nggak belajar benar. Kan nggak masuk di akal. Kan gitu, Dek. Ya nggak belajar ngajari yang belajar dulu, itu gimana sih? Sering kali itu ya. Begini, Viro, untuk Oke, bentar. Mungkin aku ingin belajar banyak lah sama Uni Rifa, sama Bang Suret. Ya. Oke. Coba lah. Billahi. Ya, dilihat dulu lah ini. Cobalah, aku baca teman-teman ya. Ini loh, An-Nisa 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Artinya Allah mengampuni dosa yang selain dari syirik. Yang syirik itu nggak ada ampunannya lagi loh. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik. Ya terus? Iya kan? Siapa? Ya terus?
Enggak ya, terus Betul, apa? betul. Enggak, ketika kau baca terjemahan itu, terus harapanmu apa? Harapanmu apa? Kan kau udah bertanya, kami sudah menjawab, dan kau tidak mau mendengarkan jawaban kami, terus kau bacakan ulang. Nah, terus harapanmu apa dengan kau baca itu, gitu loh? Harapan saya itu kalian itu sebenarnya gini ya, Uni begini ya. Ya, Aku apa? bingung sih sebenarnya. Kan bingung sini, begini. Yang bingung Mana dulu, sih yang bingung kan sebenarnya? kau. Bentar. Biro. Iya, betul. Yang bingung Ya, kan betul, kau betul. kan? Saya dulu dong. Ya udah, masalahnya Ya, ada dulu diri dong, saya kau. dulu dong. Saya dulu dong yang bicara, Uni. Masalah sini kan yang terus? yang kan Allah Subhanahu wa Iya, taala yang terus? berfirman kan. Ya kan? Terus? Udah jelas sekali Iya, kan? terus? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Iya, betul. Dan dia mengampuni, ya kan? Dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Loh, Bang Iya, Suret betul. sama Uni tiba-tiba, Bang Suret sama Uni tiba-tiba ini ngomong, masih lo bisa diampuni itu, Viro, kalau dia metot, Loh. ya kan dia bertobat. Kok kenapa? dari Coba. syirik, ya kan? Ya udah gini aja. Yang menjawabnya biarkan Allah. Kau kan nggak percaya Iya, kan? sama aku. Kau kan percaya sama Al-Qur'an. Ya udah, kau buka surah Al-Anfal ayat 38 coba. Kalau aku buka Al-Anfal 138 berarti bertentangan dong dengan An-Nisa 48. Enggak ada yang kontradiksi. Ya, itu otakmu. Jadi gini, Itu nggak konsisten, ya kan? Gini Viro, Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengar Viro. nggak konsisten Kalau dengan- kau mengatakan dengan- Allah yang tidak konsisten, itu kan kau yang Kristen nih. Tidak ada masalah di dalam Islam, kan kau yang bilang. Nah, kami umat Islam mengetahui, bahkan kalau aku tuntut sama kau, tunjukkan satu karya ilmiah sebagaimana Bart Ehrman mengakui di kitab kau, seorang profesor ahli teologi mengakui kitab kau penuh kontradiksi. Kau tunjukkan satu saja nama ulama ahli skolar bahasa Arab dari mulai Islam dan non-Islam yang mengatakan antara Quran surah Al-Anfal dan Quran surah An-Nisa itu kontradiksi. Kutunggu kau 5.000 tahun untuk tunjukkan karya ilmiahnya. Kenapa aku minta karya ilmiahnya? Karena kalau kita ini mendengarkan ucapan dari bagi kami nggak masalah. Nah, kan kau Kristen, nggak ngerti apa-apa tentang Al-Quran, lalu kau bilang Al-Quran bertentangan. Kami padahal sudah menjelaskan, Allah itu mengampuni selagi di dunia, tapi ketika nanti orang beriman yang dosanya banyak, dia masuk neraka lalu masuk ke dalam surga, terampuni dosa-dosanya. Kenapa? Dia mendapat syafaat dari Rasulullah. Kau orang kafir kayak kau, mati masuk neraka nggak keluar, lalu kau tolak penjelasan kami. Kan kau yang bermasalah. Sekarang kutuntut kau. Kalau aku bilang gini, kitab kau itu kitab karangan, itu bukan aku yang ngomong. Iya, ini aku bilang begini, kitab kau, Tuhan kau kontradiksi. Siapa yang bilang, Rifa? Bukan saya. Siapa yang bilang? Aliran Marsion. Kenapa dia katakan Tuhannya Kristen itu kontradiksi? Tuhan perjanjian lama iblis, Tuhan perjanjian baru orang baik. Nah, ini namanya kontradiksi sifat. Berarti ada aliran Kristen yang memahami, meyakini bahwa kitab kau Tuhannya kontradiksi. Nah, profesor perjanjian baru bernama Bart Ehrman mengakui kitab kau tidak jelas, kitab kau kontradiksi. Apakah saya yang bilang? Artinya saya bukan mengeluarkan produk pikir saya, tapi dari ahli. Sekarang kutuntut kau, tunjukkan sama aku ahli orientalis, baik dia S1, S2, S3, doktoral atau profesor yang pernah mengeluarkan karya ilmiah bahwa antara Quran surah Al-Anfal dan Quran surah An-Nisa ini bertentangan. Kau tunjukkan sama kami. Karena kalau yang ngomong ini orang nggak pernah belajar, dengar ya, ada orang yang nggak pernah belajar, cuman modal terjemahan lalu tidak mengerti dengan kitab suci kami lalu bilang Al-Quran kontradiksi. Bahkan kalau seandainya kau bisa membuktikan Al-Quran kontradiksi, ya Piro ya, aku orang pertama yang keluar dari Islam. Tapi kau dengan ilmu bicara, ini dengan ketololan kau bicara, modal terjemahan. Bahkan kami sudah menjelaskan dengan Bang Suret bergantian. Ketika dalam Islam Allah mengampuni dosa selagi masih di dunia, maka Allah katakan dia tidak ampuni kalau dosa syirik. Itu maksudnya apa? Mati dalam kesyirikan, mati dalam kesyirikan, dan kau tidak terima itu. So what? Apalagi lah kalau Saya kau mau bilang nanya. Allah Itu nggak kontradiksi, ada loh, jangankan ini. kau bilang enggak Itu nggak ada loh, ini di situ Tritunggal mati ada dalam nggak? kesyirikan. Tritunggal ada nggak dalam kitab Nggak kau? ada loh. Tritunggal ada nggak? Iya, Tritunggal ada nggak dalam kitab kau? Itu nggak ada loh di situ mati Iya. dalam kesyirikan. Tritunggal. Itu Saya tanya, jelas sekali Tritunggal ada. bilang. Saya tanya, Tritunggal ada tidak dalam kitab Dosa kau? yang nggak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa Iya, syirik. enggak apa-apa. Dosa yang Viro, Allah bisa ampuni. jangan buang waktu aku untuk melayani Bentar, orang bentar, dungu bentar. ya. Aku Bentar. tanya sama kau. Tritunggal ada Bentar, tidak dalam bentar, kitab bentar. kau? Bahkan banyak Enggak, saya mau. sekali ayatnya. Ya udah.
Aduh, ini orang goblok ini mau Termasuk ketulungan. di dalamnya Al-Maidah Saya loh. tanya dulu, ada tidak di kitab kau Tritunggal? Aduh. Ya udah, jadi tujuh kenapa dua kamu- juga, kenapa- tujuh dua juga kenapa menjelaskan ketika- itu? Aduh, ini Gimana kayak sih? orang goblok gini susah. Gini ya, Viro. Oke, Bro, sekarang gue tanya, ada tidak tertulis di dalam kitab kau Tritunggal? Nah, kita bahas dulu tentang dosa ini loh, dosa Ya syirik. kenapa? Kenapa kabur? Kenapa jijik bahas kekristenan, Viro? Kenapa kabur? Najis. Justru Kenapa ini yang najis bawa- membahas Kristen? Loh, saya sudah jelaskan. Justru Kau ini- tidak terima ya sudah. Kalau jangankan kau bilang Kan tadi Tuhanku Uni- kontradiksi, kau bilang Kan tadi Tuhanku Uni Tuhan Pak, palsu pun katakan, bagi kami Uni nggak Pak masalah karena kau katakan Kristen. bahwa ayat itu nggak kontradiksi loh dengan ayat yang Memang lain. nggak kontradiksi. Tapi kenyataannya Memang nggak kontradiksi. kan? Kata siapa? Kenyataan- Yang bilang kontradiksi kenyataan siapa? itu Ya, kontradiksi. yang bilang ayat itu kontradiksi siapa? Ternyata yang memang benar kontradiksi, Mbak. Yang bilang ayat itu Yang kontradiksi satu siapa? Yang satu bilangnya Yang bilang satu-satunya dosa yang nggak bisa diampuni oleh Allah Yang Subhanahu wa bilang Ta'ala ayat itu dosa kontradiksi syirik. siapa, Piro? Piro, saya Yang tanya sekali lagi. lain ngomongnya, Dia nggak mau dengar Bang Suret karena dia tahu kalau dia jawab dia blunder. Dia nggak mau dengerin kita ngomong, dia cuma mau ngomong sendiri. Makanya dengarkan saya juga ngomong. Coba dijawab, jangan kami aja yang menjawab pertanyaan kau. Saya tanya sekali lagi. Yang bilang kontradiksi itu siapa? Iya, yang bilang ayat Al-Quran kontradiksi siapa? Iya, yang bilang Oke. siapa, Viro? Quranmu sendiri Loh, yang di bilang. mana? Di mana tertulis bahwa Al-Quran kontradiksi siapa? Oke, aku baca lagi. Ini baca lagi, ciri-ciri orang teman-teman, ya. Kristen tuh gitu. Quran Uni sendiri yang kasih informasi. Sesungguhnya, teman-teman ya, Anisa 48 ya, teman-teman ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Sekali lagi ya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik loh. Allah nggak akan ampuni loh. Oke, begini. Sebetulnya sudah Allah nggak akan ampuni dosa syirik. Nggak, kita udah jawab, Iya, Bang iya. Suret. Biarkan aja. Makanya tadi kan Bang Suret, Iya. ketika Iya, aku iya. tanya Bang Suret mengakui loh. Selama hidup Bang Suret pernah lakuin syirik. Ya kan? Udah Betul. pernah lakuin syirik, makanya aku bilang Bang Suret ini cari-cari aman. Gini. Iya kan? Saya ini? Yang namanya Anda bisa menerima pernyataan Anda tadi. Sebetulnya saya akan sangat bisa menerima kalau kamu membuat pernyataan ataupun argumen-argumen mengatakan Al-Quran kontradiksi itu berdasarkan ilmu. Ya, tapi kan kamu ini nggak berdasarkan ilmu. Ini aja ya. Ini Uni, waktu saya menjelaskan sama Pino, Masih Uni sudah masuk udah. Bang Suret, Belum. berdasarkan apa ini? Belum. Kalau mau salahkan saya, jangan salahkan Iya. saya. Salahkan MUI, jangan terjemahkan ini. Jangan salahin saya. Kami nggak dong. tunggu, MUI. tunggu, bentar, Bang Suret, bentar, Bang Suret, tunggu, bentar, Bang Suret, izin, coba kau ngomong tuh gantian. Gini loh, yang bermasalah kan kau, ya kan? Saya dengan Bang Suret nggak ada. Loh, Iya nih, tuh yang bermasalah. yang bermasalah Loh. kau kok nggak ada. Astagfirullah. Tunggu dulu. Ayat Yang selanjutnya. makanya aku tanya. Yang Yang bermasalah kau dari tadi kok. Ada Karena kamu dasar menerangkan Al-Quran tanpa ilmu. Sementara Uni sama Bang Suret. Dia yang goblok, kita yang disuruhnya bermasalah. Aku heran, mungkin jangan ya teman-teman ya, jangan juga Uni udah pernah lakuin sini gitu loh. Aku malah nyerang curiga. pribadi kau. Kenapa tantrum Enggak, kau? ini kan aku Inilah curiga, orang aku Kristen curiga. kalau diskusi dengan orang Islam. Teman-teman perhatikan ya. Orang Kristen Aduh, ketika aku yang bermasalah curiga, aku otaknya, curiga loh. kenapa kalau aku Aku ngomong kau curiga. potong terus? Ya kenapa kau potong? Kecurigaan kau tuh nggak ada artinya. Memang kau siapa? Mau kau curiga kayak jungkir artinya. balik? Emang ada urusannya? Ya memang ada artinya Ya, Bang kok. Suret kan. Gini loh Piro, kalau coba, Bang. kau itu orang yang penting, aku lagi ngomong paling benci dengan jantan kalau perempuan ngomong tuh ikut ngomong gitu. Coba kau tadi kau ngomong kami dengarkan. Gini ya Piro, kau kan Enggak, Kristen, kau nggak ngerti apa-apa. Kitab kau aja kau nggak ngerti. Lalu kau paksa Al-Quran itu kontradiksi. Makanya aku tanya, supaya kau ini dianggap bicaranya pakai data. Coba kau sebutkan satu nama scholar para ahli, mulai dari ahli yang Islam dan non Islam. Misalnya ada profesor Kristen dia, tapi dia profesor, dia doktor secara bahasa Arab. Kau tunjukkan sama aku, ada tidak karya ilmiahnya yang mengatakan Quran surah An-Nisa dengan Quran surah Al-Anfal itu kontradiksi secara linguistik. Coba kau tunjukkan sama aku. Dari tadi kau lari kemana lari, nggak ada kau jawab. Artinya
yang mengatakan Al-Quran kontradiksi orang dungu kayak kau, jadi nggak masalah, Viro. Mbak Nurifa gini ya, Mbak Nurifa, aku tahu sama Mbak Uni ya. Ini. Ngapain Uni suruh cari saya referensi yang demikian, ya kan? Untuk membuktikan, bentar dulu, Iya, dong. Untuk membuktikan bahwa orang dungu yang ngomong apa yang didengerin? Kontradisi, ya kan? Emang Ternyata memang kontradiksi. benar kan? Jangan, Menurut nggak siapa? nggak perlu cari siapa tokoh-tokoh ilmiah, nggak perlu. Karena udah jelas sekali, MUI udah kasih keterangan di situ. Itu MUI mana? udah kasih Mana kata keterangan. MUI mana? Cuma- Kata MUI mana? Bentar. MUI bilang kontradiksi mana? Kan udah dikasih terjemahannya. Mana MUI Ini, bilang ini. ayat itu kontradiksi? Cuman orang yang nggak bisa baca aja, yang nggak ngerti kalau itu kontradiksi. Nah, Ya, cuman makanya orang yang nggak bisa tunjukkan baca satu aja, ahli. yang nggak Ya, bisa baca ya, aja. mana? Cuman orang yang nggak bisa baca aja, yang nggak ngaku Loh. bahwa itu kontradiksi. Loh. Ya kan? Loh. Ayat 1 bilang tidak bisa diampuni. Yang satu bilang bisa diampuni. Itu nggak kontradiksi namanya. Orang buat baca yang udah tahu. Ya, karena baca. kau nggak Orang memahami. buat- Ya, memang nggak. ngerti lah, ngerti loh. Ayat yang Lucu, satu katakan tidak bisa Kristen ya. diampuni. Sementara ayat yang lain Jangan bisa kebi- diampuni. Apakah itu bukan kontradiksi? Nggak perlu lagi Jangan cari pembuktian ilmiah. kebiasaan Apa? ngomong Nggak perlu. terus, sama mendengarin omongan orang. Wah, kan kebiasaan ngomong. Tadi kan kalian berdua kan udah ngomong. Kan dua saya ngomong. Dengerin dari Izin. supaya kita Izin Bang Suret. Bang Suret izin Bang Suret. Bang Suret, coba Bang Suret baca baik-baik literasi di dalam itu. Keterangan terjemahan di dalam itu. Yang satu bilang diampuni, yang satu bilang nggak diampuni. Sekarang pertanyaan saya, itu kontradiksi enggak? Yang satu Nggak ada diampuni, kayak gitu di ayat. yang satu nggak diampuni. Itu kontradiksi Tidak nggak? ada begitu. Ya karena tidak begitu Oh, nggak ada bunyinya. begitu. Di dalam enggak di Al-Qur'an itu dikatakan oleh Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa selain dosa syirik. Nah, kau kan bilang Betul. bahwa itu kontradiksi dengan surah Al-Anfal. Masalahnya Allah itu maksudnya menurut seluruh umat Islam di seluruh alam semesta ini yang beragama Islam, Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik karena dia mati dalam kesyirikan. Nih, kalau memang Allah itu bisa mengampuni orang yang mati, ya orang udah mati, tapi hidupnya itu dalam kesyirikan terus dia bertobat, berarti ayat di dalam An-Nisa ini gimana? Apa ini? Kau Sementara ngomong itu apa? Allah tidak akan Nah, mengampuni dosa. kalau kau ribet syirik. dengan kedunguan, iya menurut kau kan nggak mau dengar ucapan kami, ya sudah. Kok ribet loh? Kami makanya Bang Kan Suret, nggak bisa diampuni. Bang Suret, aku tanya dulu Bang Suret. Bang Suret, lucunya ya dari tadi kan kita kan sudah jelaskan dia Kristen, dia modalnya terjemahan, lalu dia tidak menerima tafsir Bil Matsur, ya kan dia kan tidak menerima tuh Bang Suret. Nah, menurut Bang Suret bermasalah nggak anak ini bagi kita berdua? Kalau menurut Bang Suret? Ilmuwan juga bermasalah. Sedang bermasalah ini. Iya, bahkan gini Bang Suret ya. Nggak, tunggu dulu, aku kan lagi ngomong. Kenapa kau potong aku lagi ngomong sama Bang Suret? Iya, itu kan menurut kau. Ya udah silakan menurut kau. Kau kan Kristen. Ya udah menurut kau. Ya, Menurut diskusi aku kalau ilmu begitu. tidak ada. Bang Siap. Memang karena Menurut kami kamu. berilmu, kami dengan ilmu. saja gitu. Kami dengan ilmu silakan aja. Nggak masalah. Pakai congor. Iya, gini loh. Ini pakai congor. Loh, kok pakai congor? Kau pakai terjemahan. Ya kau pakai terjemahan. Iya, kau pakai Nah, terjemahan. kalau nggak pakai terjemahan gimana ngertinya? Kalau nggak pakai terjemahan gimana ngertinya? Ya karena kami tidak memaknai Al-Quran dengan terjemahan. Lah jasa lain itulah MUI-nya, kenapa diterjemahkan? Loh, yang mengatakan MUI Loh. salah siapa? Kok bawa ini orang normal nggak sih otaknya? Kan Uni bilang, Uni itu memahami Quran itu tanpa terjemahan. Berarti gimana Uni terjemahan? Makanya kau jadi Kristen itu jangan nampak kali Kristen kau, karena ingin menyerang agama orang lain sampai-sampai kau pelintir perkataanku. Makanya jangan dulu Enggak kebangetan. nyerang, Uni. Tidak pernah aku bicara dari tadi. Aku tidak akan. Tadi Uni Makanya bilang. kalau kami tidak memaknai dengan terjemahan, bukan berarti kami Kenapa mengharamkan terjemahan? terjemahan. Makanya kau jangan putar-putar. Kenapa kau kalau tidak kau terguncang imanmu, coba jangan ganggu aku lagi ngomong. Coba aku tadi kau ngomong ku dengarkan loh. Bahkan ku biarkan kau ngomong sepuas hatimu. Bahkan ku bilang dari tadi, kalau kau bilang Al-Quran kontradiksi,
nggak masalah. Kenapa? Yang bilang ini orang dungu. Bagi kami yang bagi kami umat gini, Islam, ya silakan Bang Suret. Kita taruhan aja yuk. Gini, Umi. Katanya kan depak salah. Kita taruhan yuk. Kita cari orang depak. Nanti kalau dia beda dengan kami, ku kasih kamu 2 juta. Ngapain cari orang? Kalau jawaban dia berbeda dengan jawaban kami, ayo. Ngapain? Iya. Ngapain? Kata Nah, dia Uni udah bilang. Enggak, gini Bang Suret. Memahami Quran. Udah ada aku ngomong tadi, sama Bang Suret dulu. Udah. Saya mau bicara sama. Enggak, saya nggak bilang gitu kok. Untuk memahami Kristen. tadi Kenapa kan Kristen bilang untuk memahami ini? Quran, Enggak, aku nggak bilang Uni gitu. nggak perlu Kami tidak terjemahan. bilang begitu. Uni nggak perlu Ini kurang terjemahan. ajar. Kau pelintir perkataanku. Aku bilang kami memaknai Oke, Al-Quran mungkin bukan bisa hanya dengan ngomong begitu sih. makanya ini kurekam loh. Aku bahkan live di YouTube loh. Iya, aku rekam Aku lagi YouTube, juga kok. kan. Uni Jadi bilang tadi untuk memahami Ya udah. Quran itu, Uni nggak perlu Aku mau ngomong itu kata kau gitu. Aku lagi ngomong sama Bang Suret. Iya, kata kau. Jadi orang Kristen ini teman-teman ya, mereka itu tidak mampu membenarkan agama mereka dengan mempertunjukkan bahwa agamanya benar. Tetapi mereka itu bisa membenarkan agamanya dengan kedunguannya memahami agama orang lain. Satu, kedua, memaksakan pendapatnya yang tidak kita terima. Kan dia yang katakan Al-Quran kontradiksi. Saya tanya, untuk melegalkan ucapan kau, kalau ucapan ini berdasar, mana satu skolar ahli yang mengatakan bahwa Al-Quran ini kontradiksi? Dia kan nggak mampu tunjukkan. Berarti yang mengatakan Al-Quran kontradiksi itu dia kan. Nah, saya tanya Bang Suret, ya aku lagi ngomong nih orang nih kok. Kalau kau masih ngomong ya aku nggak mau. Aku lagi ngomong sama Bang Suret. Aku lagi ngomong sama Bang Suret. Udah diam dulu. Nah, ya. Jadi Bang Suret, tadi saya ngomong sama Bang Suret. Bang Suret, ini orang kan bilang Al-Quran kita kontradiksi. Menurut Bang Suret bermasalah nggak? Bang Suret senyum dan ketawa. Aku juga bilang, menurut aku juga biasa gitu. Bahkan kau bilang nabiku palsu, kek Tuhanku bukan Tuhan, kek. Bagi kami nggak masalah karena yang ngomong adalah orang dungu. Nah, bagi kami akan menjadi masalah besar ketika yang bicara itu orang yang paham bahasa Al-Quran. Contoh, dia mengerti ilmu lughah, dia mengerti ilmu nahwu dan sorof, dia fasih berbahasa Al-Quran, bahkan dia seorang ahli. Maka itu baru kami khawatir. Wah, bisa jadi kami yang nggak ngerti, mereka yang ngerti. Tapi yang ngomong Al-Quran kontradiksi orang dungu. Kitabnya aja beselemak, kitabnya aja nggak jelas. Tuhannya di perjanjian lama membunuhi orang, tiba-tiba perjanjian baru Tuhannya dibunuh orang. Nah, orang seperti ini mau bersaing mengatakan bahwa Al-Quran kontradiksi. Bahkan Allah sendiri berfirman di Al-Quran, seandainya Al-Quran ini datang dari Nabi Muhammad, tentulah ada kontradiksinya. Seharusnya yang mengatakan pertama sekali Al-Quran kontradiksi bukan bocil ini teman-teman, tapi siapa? Ada namanya David Wood, ada namanya Jay Smith, ada yang namanya Johannes Damaskus, ada yang namanya orientalis Louis Burkhardt, Snok Horgonye. Mereka yang kusebutkan namanya itu, selain mereka memang belajar, mereka juga ngerti bahasa Arab. Nah, pertanyaannya, dari para pembenci itu, ada nggak yang mengatakan Al-Quran itu kontradiksi? Tidak ada. Kenapa? Mereka nggak sedungu si Viro. Mereka paham bahwa ketika mereka kaji Al-Quran memang tidak terbukti ada kontradiksinya. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak dipahami dengan modal terjemahan. Memaknai Al-Quran bukan dengan terjemahan, tapi dengan bahasa Arabnya. Ada ilmu nahwu sorof di situ, ada yang namanya ilmu mantik di situ, ada namanya ilmu lughah di situ. Makanya para penafsir Al-Quran itu punya 13 cabang ilmu yang harus dikuasai dia. Nah, ketika kami jelaskan sama kau, memang Allah tidak mengampuni dosa syirik karena orang itu mati dalam keadaan syirik. Kau bilang tidak ada kata mati di situ. Giliran kutanya ada nggak kata Tritunggal dalam kitab kau? Diam, 1000 bahasa, nggak menjawab, tidak mau mengakui. Artinya standar kau sendiri kepada kami kau nggak mampu penuhi. Kenapa? Karena agama kau terlalu cacat untuk dibahas di depan kami. Kenapa? Yang mengatakan kitabku kontradiksi itu bukan kami. Mengatakan di kitabku ada dongeng bukan kami. Yang mengatakan di kitabku ada sisipan bukan kami. Tapi para ahli di agama Kristen sendiri. Contoh, Profesor Dr. Bart Ehrman,
mengatakan kitab kau penuh dengan kerusakan. Terjemahan bermasalahan, namanya Yonatan Purnomo, profesor doktor dalam masalah teologi. Lah, ini yang ngomong Al-Quran kontradiksi orang dungu kayak kau, yang bahasa Indonesia pun kau nggak ngerti. Coba, kalau kau ngerti bahasa Indonesia, ku buka mic-nya, kau ngomong baik-baik, ku buktikan kau nggak ngerti bahasa Indonesia. Coba, aku tanya. Yuk. Oke, aku tanya ya teman-teman ya. Aku nggak bahas Quran Bukan, lagi ya. aku mau nggak nanya, bahas aku Quran. lagi enggak, aku lagi membuktikan kau nggak bisa bahasa Indonesia. Loh, kenapa kau takut diuji bahasa Indonesia? Bentar, bentar. Ku tanya sama kau, definisi Aku lagi kekal nggak bahas apa? Quran, teman-teman ya. Ya, bentar Saya dulu lagi dong. nggak bahas Ngomong apa Al-Quran. dulu dong. Saya Iya, lagi aku nggak nanya, bahas enggak. Al-Quran. Aku cuma Aku pengen nggak bahas membuktikan kau Al-Quran nggak bisa ini. bahasa Indonesia. Kapasitasku di sini Dengarin dulu membuktikan dong. kau nggak ngerti Aku bahasa nggak bahas Indonesia. Quran. Iya, Aku nanti aku bahas dengarkan narasi kau. yang- Saya lagi Aku bahas ngomong. narasi dari Berani nggak? awal sampai Nggak berani. selesai. Udah diam. Nggak berani, teman-teman. Kenapa dia tidak berani, teman-teman? Karena dia tahu kalau kita tunjukkan KBBI, agamanya rusak. Di agamanya Tuhan yang kekal itu Tuhan yang pernah mati. KBBI mengatakan kekal itu artinya tidak pernah mati. Tapi di agamanya Tuhan kekal, Tuhan mati. Lah, kayak mana orang ini mau memahami Al-Quran dengan terjemahan bahasa Indonesia? Orang KBBI aja dia nggak paham. Iya. Kan sudah diterangkan dari tadi. Iya. Begini, dari kemarin bahkan setiap lab sudah kukatakan begini, Bang Biro, ya gantian lah ngomongnya. Aduh, gantian ngomongnya, gantian juga dulu ngomongnya. Saya kan dari tadi dengerin aja. Udah, jangan kau ulang-ulang. Yang satu nggak bisa diampuni, yang satu bisa diampuni. Di mana kata-kata itu coba? Nah, Teman-teman ya, kalau kalian, aku sama Bang Suret, itu diampuni. Enggak. baik teman-teman. Nah. Tidak, kamu yang salah cara memahaminya. Ini tidak tertradisi karena kamu salah memahaminya. Gitu. Bang Suret, coba di mute suara aku mau ngomong dulu sama netizenku di YouTube. Bang Suret biar ngomong sama dia aja. Suaraku Bang Suret mute, aku mau ngomong di YouTube. Ya. Oke, teman-teman yang di YouTube ya. Kenapa saya katakan tidak ada sama sekali kekhawatiran bagi saya ketika si Piro yang mengatakan ya. Kenapa saya tidak masalah, tidak perlu untuk apa ya, kayak biasa aja kalau dia yang mengatakan Al-Quran kontradiksi, karena yang ngomong tuh Oten Dungu. Jadi bagi saya tidak masalah. Tapi bermasalah kiranya kalau yang mengatakan Al-Quran kontradiksi itu adalah seorang ahli dalam bahasa, ahli dalam penafsiran. Sementara Imam Ibnu Katsir sendiri menjelaskan bahwa Allah tidak mengampuni dosa orang syirik. Ketika dia mati dalam keadaan syirik, dia bilang, mana tertulis di situ? Orang yang mengatakan itu adalah orang yang ahli dalam ilmu lughah, mantik. Orang yang memahami Al-Quran, lalu dia paksa bahwa Al-Quran kita menerima dia menggunakan terjemahan. Makanya saya bilang, kalau kau yang bilang Al-Quran kontradiksi nggak rusak peradaban. Kenapa? Ya orang nggak ada yang percaya, kau kan dungu, kau kan Kristen. Tapi kalau seandainya profesor ahli bahasa mengatakan Al-Quran itu kontradiksi, baru kita ini. Kalau kitab dia yang mengatakan kitabnya berantakan, bukan para ahli lagi, teman-teman. Banyak sekali ahli yang bisa kita kutipkan, ahli ya, profesor doktor teologi yang mengatakan bahwa kitab dia itu kontradiksi. Bar Ehman contohnya, itu nggak kaling-kaling, teman-teman. Ya kalau kita kan yang mengatakan bergabung sebagai tamu ya, kok ujaran kebencian, yang mengatakan kitab kok kontradiksi itu kok ujaran kebencian. Kalau kita bicara itu ada sandarannya omongan. Contoh, kalau saya bicara kitab Kristen itu kitab yang tidak jelas, anonim, itu bukan kata saya, para ahli yang mengatakan. Kalau kau bilang ujaran kebencian, kau record, kau laporkan ke kantor polisi biar terbukti. Kalau Kristen yang mengatakan, kau penghujat, kan Kristen yang bilang. Kristen yang mengatakan kitabnya kontradiksi, kan Kristen yang bilang. Karena orang Kristen ini kalau bicara kan nggak pakai landasan depan kita. Kalau kita kan pakai landasan ilmu pengetahuan gitu. Nah jadi teman-teman ya,
Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita, ayat ini bermaksud bahwa Allah tidak mengampuni ketika seseorang itu mati dalam keadaan kafir. Dia nggak terima, ya. Uni tolong jelasin dua ayat tersebut sampai dia paham. Mahdoy, kamu nggak tahu Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6 ya? Saya nggak pernah berdakwah berdiskusi itu mencoba untuk membuat paham orang kafir. Orang kafir itu adalah orang yang menolak percaya kepada Allah. Lalu kalian suruh saya membuat paham orang kafir. Itu sama saja seperti saya minta Bang Suret hamil. Gak mungkin Bang Suret hamil, dia laki-laki. Mustahil. Tetapi kita tahu bagaimana cara berpikirnya orang Kristen. Di sini kalian tahu kan betapa tololnya orang Kristen itu gitu loh. Kenapa saya katakan orang Kristen ini pada tolol semua? Kalau dia arahkan ke kitabnya model terjemahan begini, rusak, hancur lebur kitabnya. Contoh, di Imamat pasal 10 nomor 20, ini baru kontradiksi nih. Orang yang berzina, dia yang harus mati. Tiba-tiba, ketika Daud berzina dengan Batseba, anaknya yang mati. Nah, itu berkontradiksi. Kalau ini jelas Allah tidak mengampuni dosa, kecuali dosa apa? Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya iyalah, dunia ini kan tempat Allah mengampuni dosa. Kalau kita mati dalam keadaan syirik, Allah tidak ampuni lah. Sementara orang Islam yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dosanya banyak, dia kan diampuni nanti. Kenapa? Karena dia masuk neraka dulu, dikembalikan ke surga. Karena pada dasarnya seluruh umat Nabi Muhammad masuk surga. Ini yang tidak dia terima. Kenapa? Ya dia nggak mau dengar penjelasan kita. Lah, kalau kita yang sebagai Islam menjelaskan lalu dia tidak mau mendengarkan, terus apa urusannya? Dia karesteng kok. Sedangkan kitabnya aja kontradiksi, dia bilang nggak kontradiksi. KBBI aja dia nggak paham. Tanya sama Kristen-Kristen itu, apa arti kekal? Pernah mati. Arti Tuhan kekal artinya pernah mati. Oke, ada Tante Mika mau naik ini. Bang Suret ngomong kan mute. Nggak teman-teman, saya mute dulu karena saya mau ini ya. Bang Suret lanjut ya. Ini saya udah di mute, saya keluar dulu. Saya mau tempat Tante Mika mau naik dia nih. Mikonol, Adil Mikonol nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ada kabar apa lagi? Pak Irma buka pemal. Aku lagi mau bahas ini, Yesus bukan Allah ya. Oh. Jadi kita bahas ini dulu ya. Kita bahas kajian-kajian tipis-tipis. Kita bahas logika sederhana. Aku masih pengen bahas tentang Yesus bukan Allah. Yang kedua, itu Yesus 3 hari 3 malam mengalahkan maut itu masih jadi bahan pikiran aku itu. Cobalah jelaskan dulu kayak mana itu. Ya berarti ya kekuatan Tuhan dengan kekuatan iblis itu seimbang kalau di Kristen. Kalau butuh waktu 3 hari, berarti begitu berat untuk melawan iblis gitu loh. Makanya betul kalau pertanyaan itu begini. Kita akan bahas kitabnya orang Kristen nih, ya kan? Di Kristen itu kan mereka percaya Tuhannya itu harus melawan iblis di alam maut. Kematian itu harus dilawan. Kan yang menciptakan kematian itu harusnya Tuhan kan? Iya. Kenapa dia harus melawan gitu loh? Kan dia yang berkuasa gitu loh. Jadi gini Uni ya, kalau aku lihat ya, jadi ibaratkan Tuhan membuat ranjau buat dirinya sendiri gitu loh, paham nggak? Lalu dia bikin ranjau untuk dirinya sendiri, terus tapi dia bingung untuk menghindari ranjau itu gitu. Butuhlah waktu 3 hari untuk melepaskan diri dari dia meletakkan ranjau, tapi bingung di mana ranjaunya diletakkan. Enggak, bukan. Ini yang cocoknya gini. Dia bikin ranjau, lalu dia kepijak ranjau. Jadi dia untuk melepaskan diri dari ranjau butuh 3 hari gitu loh. Padahal dia yang bikin ranjau itu gitu. Butuh proses, iya. Nah, menurutmu ini Tuhan yang kayak mana ini? Tuhan apa istilah untuk Tuhan ini kayak mana? Istilah Tuhan ini Tuhan yang macam apa coba? Kalau kita punya Tuhan gini gimana? Mau nggak kamu nyembah? Pertama ya, aku lihat tidak ada kemahakuasaannya. Yang kedua, dia menciptakan lawan tandingannya setara dengan dia, hampir setara dengan dia gitu loh. Karena memang kita lihat di Yohanes 14:30, aku tidak bisa berkata banyak, penguasa dunia akan datang dan aku tidak bisa kuasa pada diriku. Di 1 Yohanes 5 nomor 19 kita berasa ada. Coba tunjukkan dulu, bicara pakai dalil di depanku ya. Nggak suka aku kalau pakai Yohanes dalil. 14:30. Coba tunjukkan.
Gak ada aku screenshot capek kali tadi aku lama loh di komalnya Bang Sueb. Jadi Ya udah bacakan, kami bacakan, tadi bacakan. aku tidak bisa berkata banyak. Penguasa dunia akan datang. Jadi di sini penguasa dunia yang iblis ini membatasi ketuhanan. Dia tidak bisa berkata banyak lagi. Nah, di kedua di 1 Yohanes 5 nomor 19. Kita berasal dari Tuhan, tapi kuasa dunia seluruhnya pada si Bilisis. Ternyata bukan kuasa dunia ini bukan di dunia aja yang dikuasai oleh si Bilisis. Di alam maut pun si Bilisis juga menguasai. Berarti Tuhan di Kristen itu memberikan kesempatan si Bilisis 2 tempat. Paham gak nih? Si Bob ini nyogok aku dulu dari tadi, nyogok aku tapi 1 2 1 2 3 paus kek Bob. Nah begitu juga sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Tadi lah. Tunggu dulu. Tunggu Tadi dulu. bagus ntar nih. Waktu Tadi- kamu bilang Yesus berkata penguasa dunia, itu di ayat keberapa itu coba? Konteksnya kita baca dulu. Jangan kita tafsir kitab orang lainnya. Kita coba ayat berapa itu? Yohanes 14:30. Ini menarik ini. Aku sampai tadi pergi beli headset Bentar, keluar Uni. kan. Ada Kepikiran si loh aku. Ada si Ye typing. Jangan memalukan umat Islam. Coba aku tanya kepada umat Islam yang di bawah. Kami membuat malu kalian nggak teman-teman? Ada si Ye typing jangan membuat malu umat Islam. Nah aku tanya buat teman-teman. Kami membuat malu kalian nggak teman-teman? Oh enggak, no. Yang malu tuh dia. Malu tuh Yang malu tuh dia. No, aman tante, no. Jadi kami itu tidak perlu membela diri. Tunggu, Kami meminta- tunggu. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah kalau memang tidak berkuasa sedikit pun kenapa dia harus 3 hari Harusnya melawan dia? gagal yang kedua penyalipan harus gagal juga. Iya kan? Ah, Katanya tidak sedikit pun tidak dikuasai gitu. Loh penyalipan kan karya iblis. aduh. Bingung juga nih. Mana ini? Iya, Coba ya. tanyakan sama Mikana. Tolong naik tempat Mikana. Aku pengen tahu jawabannya kayak mana. Aku kan berteman sama dia, kami nggak boleh saling serang. Kami kan ngobrol kita janganlah debat ya katanya. Kan macam itu. Ya, karena kan pakai ini dia kan. Foto dia diizinkan dia, nama dia diizinkan dia. Kita janganlah ketawa-ketawa kami. Makanya aku nggak mau ngerusuh di sana, biarin aja lah. Padahal aku naik ke Edis, naik ke si Lina tadi. Enggak, tapi itu aku nggak habis pikir gitu loh. Contoh kayak ada kan kayak orang polisi itu mengalahkan penjahat itu kan nggak nyampe 3 hari 3 malam, kadang 1 hari udah selesai kan. Nah ini Tuhan harus 3 hari dulu untuk mengalahkan maut gitu loh. 3 hari itu Tuhan tuh kayak berarti 1 hari belum sanggup Tuhan mengalahkan gitu. 2 hari belum sanggup, 3 hari libur atau gimana gitu. Gini ya Uni ya, namanya Tuhan pasti lebih tinggi kemahakuasaannya daripada ciptaan, oke? Ya kan? Sementara Mike Tyson dengan lawannya kekuatannya setara. Tidak ada Tuhan, tidak ada ciptaan, tapi sesama ciptaan dan sama manusia. Bisa membuat tumbang orang dalam waktu setengah jam, bahkan 5 menit. Pemilik kekuatan ini, sementara Tuhan di Kristen memiliki perbedaan kekuatan, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuat sivilisasi ini KO. Ini wajib dipertanyakan. Apa yang dilakukan dia? Ataukah dia slow motion biar lama?
Atau memang dia meeting dulu, briefing dulu, mengatur strategi atau rencana? Atau ini hanyalah sebuah konsep atau skenario? Atau ini cuma khayalan belaka? Atau ini cuma karangan manusia? Hatiku gembira, gereja hampir rata, apologet menggila, oten semua durhaka, Dina buka celana. naikkan ke apanya, beatnya satu nada. Hatiku gembira. Bukan nadanya, bukan suaranya, apanya, beat. Bukan kecepatan. Hatiku gembira, Lina buka celana, si Cecen pun kecewa karena gelambir semua. Aku suka anaknya itu. Pak Bambang panggil Pak Gilbert untuk menunjukkan kalau dia kampret. Pak Bambang sudah ketakutan, takut dilaporkan sama umat Islam. Kayak orang gila nama-nama mamu. Yosef sama Agatha diusir Bukor dari Podomoro. Si Yosef suka ngamuk-ngamuk karena udah gak sanggup selalu diamuk. Spill gosip terbaru unik katanya udah jadi ruang gibah kita. Besok gantilah Komal Lambe Turah. Nih, tadi ini bagus nih. Aku kolaborasi dengan Bang Sueb tadi. Jadi memang ternyata nih ya, yang ini 1 Korintus 5 nomor 5 tadi ya. Kisah para rasul, ya 1 Korintus 5 nomor 5. Itu tidak ada nama Yesus di sana. Langsung diserahkan ke iblis loh. Bahasa aslinya. Nah, bahaya. Jadi tadi kami kolaborasi, aku bacakan ayatnya, Bang Sueb baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sueb bacakan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Ternyata memang betul ya, kalau aku lihat ya Uni ya. Kalau aku pelajari ya secara seks ya, secara seks sama. Jangan dipotong itu. Oh, jangan dipotong. Harusnya nggak boleh dipotong ya. Nggak boleh. Bahaya itu. Banyak anak di bawah umur di bawah Tante Mika. Iya. Mika, kita disuruh Nandar pindah ke tempat dia. Sekali lagi dulu angnya. Ya, nggak tunggu dulu, nyanyi dulu penutupan. Ya, Bang Adil baru naik loh, masa diusir. Udah lanjut. Gak apa-apa. Kita kasih hadiah untuk siapa ya? Si Robek Lele. Hatiku gembira, si Robert Lele dia mengatakan Tuhannya ternyata mukondo. Tuhannya tak bekerja, tak pernah pun tertawa, dituduh mukondo sama lele ijo sayang.
Bang Muladir, sebelum kita turun ya, kita pindah ke tempat Anda, tolong dibacakan ayat Kampreto dulu. Terima kasih dan diterjemahkan ya, silakan. Yang ada mokondonya ya. Yang ada mokondonya itu Lukas 24:25 nih. Oh, insen Jangan, satos tuh, aku Yeso. ganti. Jangan, bukan Lukas. Namanya adalah Luko Lalamu Indak Barubah. Ya, itu aja. Oh. Itu jangan Luko sebutkan Lalamu merek. Indak Barubah, ya. Ingat ya, kena delik kalau sebutkan merek ya. Tidak boleh Oh, sebutkan iya, iya. merek. Oke, siap nih. Kitab Luko Luko. Lalamu Indak Basuh, itu ya. Iya. Kitab Luko Lalamu Indak Basuo nomor 24,5 pasal 24,5 nomor 25,5. Ya. Oh, insen satos Yeso yetar dos para mokondo, tuh langsung keluar mokondonya. Lo kuelos nyata lo bego. El agua lo labang sato ho karazon profetas oteno telaso. Nah, Ada lagi? Ingin Ada sampaikan lagi. sebelum kita. oh iya. Tuh, Sabar sudah Nandar, ditelepon kita terus. lagi closing. Gue lagi closing. Ya sudah. Iya, boleh Uni closing. nggak apa-apa. Iya, lu closing. Meluncur saja Uni, meluncur Uni. Nah, masih banyak Yaudah. hari esok. Tadi saya harus ingat ini. Kitab Lalamo Indak Basuo ya. Kitab Tali Lalamo. Basuo di kandang kudo. Luko. Oh, Kitab Luko nomor ya. C2 3-5. Oh ya, Kitab Luko nomor C2 sampai 35 setengah ditambah setengah ya C lai. Udah. Iya, ya. Siap, Tali oke? Basuo di kandang kudo, kudo nggak kudo, kudo. Baik teman-teman yang di YouTube, kita pindah ke room Yonatan Nandar ya. Karena kalau saya masih bersama si Mika ini nggak berguna hidup saya ya. Pokoknya kalau aku udah berdua sama dia, teman-teman, rusak akidahku. Iya, nggak ada gunanya untuk peradaban. Nggak ada. Oke, kita matikan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gelambir semua, tapi ngana tetap mencoba, akhirnya ngana kecewa. Kembali ke agama lama, ngana lalu bilang dia tidak sempurna, padahal beta sudah bilang muka dia memang so tua, tapi ngana masih mencoba. Mungkin rasa muda, tapi ternyata gelambir semua. Akhirnya ngana pun kecewa. Itu Lina pesundal gereja, semua gelambir isinya. Ada ang ong. Emang ada fotonya gelambir-gelambirnya? Lihat saja sudah mukanya begitu, apalagi isi celananya di situ. Mukanya sudah sangat berbulu begitu, apalagi muka muka macam hantu. Lihat muka macam hantu, lalu lihat di bawah, apalagi itu bulu macam hantu. Ang 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 ang. Itu si Agatha susah duduknya karena melebar duburnya, berserak semua. Waktu masih muda dipakai rame-rame, si Elia duduknya sampai susah karena ambilnya berserak kemana-mana. Duduk miring, minum kopi miring. Elia waktu masih muda suka nungging, dipakai rame-rame. Elia sekarang sudah tersanggup lagi duduknya miring sambil nungging karena duburnya miring. Oh yes, ang ajaran iblis membela iblis dari Kudis TV, itu ajaran si Bilis. Masa iya Tuhan dibunuh sama iblis, bapaknya pun tak masalah. Apa sih, gak lucu banget.
Silina Wijaya buka celana, ngakunya dia adalah penginjil gereja, padahal dia buka celana di samping gereja, bawa-bawa kitabnya, bilang, ini kita sudah ditebus, jadi jangan takut, main elus-elus, kita sudah ditebus, mari pegang elus-elus, mari Lina pegang adek encen biar goyang, ang 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 ang. Belum lagi cerita tentang Kristen lainnya, sungguh luar biasa gilanya. Sopi Kutul nangis-nangis pengen pulang ke Indonesia, mulut bengis, muka amis, itu badan bau amis. Sopi Kutul dipakai bule di luar sana, makanya dia betah di California. Dia dipakai bule rame-rame karena dia cari duit 8 jam. Mau makan susah, Tuhannya tak kasih jalan keluar. Jadi Sopi Kutul bekerja 8 jam sampai double shift, karena sudah tak laku dipakai, duburnya sudah longgar. Ang 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 ang. Itu tai pudin ketahuan selingkuh, makanya Bubun Sarah minta cerai dulu. Tai pudin gak tahu diri sudah tua tapi belagu, muka lu jauh, doer semua tai pudin. Maka di dunia hidup susah, tai pudin tuannya orang, udah miskin ngungut botol, kabur-kabur ke luar negeri, tahu-tahu jadi gembel, bibir sudah doer, hidupnya pun menggembel. Inilah karena punya Tuhan orang susahnya. Tobat Din sudah tua, tobat Din sudah tua, itu mati masuk neraka, Kudin masuk neraka. Sudahlah susah hidupnya, ditinggal anak istrinya, tahu mati masuk neraka. Ang 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 ang. Capek aku ngikutin Seripa ini. Capek ngikutin Seripa. Si Metatron sebelum kabur ke luar negeri, melecehkan anak orang. Bukan. Ini dia kisah si Meta kabur ke luar negeri. Ternyata karena bersendal ria, dia kabur tak mau bertanggung jawab karena dia memang botak. Nggak seru ah, nggak asik. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.